welcome to Historia Biografi. Bagi masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Polewali Mandar, tentu tidak asing dengan nama Ibu Agung Andi Depu Maradia Balanipa, yang biasanya dipanggil Andi Depu. Beliau adalah Sri Kandi Mandar dan satu-satunya pahlawan dari Provinsi Sulawesi Barat dan dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah saat ini. Nah, berikut fakta menarik di balik sosok Andi Depu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Ibu Agung Andi Depu Maradia Balanipa lahir di Tinambung, Polewali Mandar, Agustus pada tahun 1907. Anak dari pasangan Lakju Kanna Indoro yang juga Raja Balanipa ke-50 dan ibunya Samaturu. Walaupun Andi Depu adalah anak bangsawan yang berdarah biru, namun beliau tidak suka bermanja-manja. Justru sebaliknya, Andi Depu adalah wanita tomboy yang gemar melakoni permainan seperti yang biasa dilakukan anak-anak lelaki. Andi Depu juga suka memanjat pohon, menunggang kuda, bahkan bermain perang-perangan. Sosok Andi Depu juga mendapatkan pendidikan formalnya di Force School, sekolah rakyat, selama 3 tahun. Selain itu, beliau juga lebih banyak mendapatkan pendidikan non-formal di lingkungan Istana Kerajaan Balanipa oleh keluarganya. Selain itu juga, Andi Depu memperdalam ilmu agama dari pemuka-pemuka agama yang ada di Mandar. Pendidikan formal tidak menjadi permasalahan Andi Depu, justru ini yang membuat beliau dekat dengan rakyatnya. Pernikahan dan perceraian Ibu Agung. Pada tahun 1923 di saat Andi Depu berumur 16 tahun, beliau dinikahkan dengan seseorang bernama Andi Baso Pawiseang Maradia Tomazio Campalagian, anak dari Pamase atau cucu dari I Baso Borowato Kape. Pada saat dinikahkan, Andi Depu masih bernama Sugirana Andi Sura. Saat menikah dengan Andi Baso Pawiseang, pernikahan berlangsung dengan sebuah acara yang sangat sakral disebut Malari Ada atau adat kebesaran kerajaan, yang pelaksanaannya cukup meriah dan dihadiri oleh seluruh Maradia dan anggota Hadat serta kerabat Pitu Bakbana Binanga. Dalam perjalanan rumah tangganya mereka hidup rukun dan damai. Sewaktu orang tua Andi Depu Arayang Balanipa Laju Kana Indoro ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, suami Andi Depu sebagai seorang laki-laki yang berada di Arayang Balanipa diangkat menjadi pejabat sementara Arayang Balanipa. Andi Baso menjalankan tugas mertuanya atau disebut Dipas Sapeangi. Namun karena Arayang Laju Kana Indoro wafat di Tanah Suci, maka kekosongan tahta kerajaan di Balanipa kembali terjadi. Kemudian lembaga adat Ape Banua Kayang Balanipa dengan mendapat persetujuan dari asisten residen of Daling Mandar mengangkat Andi Baso Pawiseang menjadi Arayang Balanipa ke-51. Jadi otomatis Andi Depu menjadi Pak Balina atau biasa dikenal oleh orang Mandar Maradia Towaine atau biasa disebut dengan Permaisuri. Dalam buku Haja Andi Depu Maradia Balanipa, biografi pahlawan terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1991, Andi Depu bisa leluasa pergi kemana-mana tanpa dicurigai sebagai perjuangan karena beliau adalah perempuan. Namun suaminya tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Andi Depu. Suami Andi Depu yang saat itu sebagai raja berpikir pendek dan menganggap bahwa kaum penjajah tidak mungkin dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan semangat yang berkobar-kobar dan modal senjata bambu runcing. Sedangkan penjajah mempunyai persenjataan yang modern pada saat itu. Inilah alasan yang membuat Andi Depu harus berpisah dan bercerai dengan Andi Baso. Setelah perpisahan dengan Andi Baso, Ibu Agung Andi Depu diangkat menjadi Arayang Balanipa ke-52. Pendiri Fujinkai Mandar. Mendirikan Fujinkai untuk menarik simpati rakyat saat Jepang pertama kali masuk ke Indonesia. Pengibaran merah putih diperbolehkan. Haji Andi Depu sebagai tokoh bangsawan memperkenalkan bendera nasional merah putih di wilayah Mandar pada tahun 1942.
Pada saat itu diadakan rapat raksasa peringatan Hari Sumpah Pemuda di Tinambu. Pada saat itu, rakyat hanya mengerti bendera kerajaan setempat. Haji Andi Depu menjelaskan kaitannya merah putih dengan Sumpah Pemuda. Jepang kemudian melarang pengibaran merah putih karena dianggap sebagai awal bibit perlawanan dan membahayakan penduduk Jepang di Tinambu. Pada saat Jepang sudah mulai terdesak oleh sekutu di Pasifik Selatan, Jepang memperbolehkan lagi pengibaran bendera merah putih untuk menarik dukungan rakyat menghadapi pasukan sekutu. Saat persediaan makanan bagi tentara Jepang menipis, Jepang memaksa rakyat untuk memberikan sumbangan berupa hasil panen serta harta benda secara paksa. Disinilah Haji Andi Depu mulai menentang perlakuan Jepang yang sewenang-wenang. Karena besarnya pengaruh Haji Andi Depu, semangat dan kesadaran rakyat semakin meningkat. Pada tahun 1944, Haji Andi Depu mendirikan organisasi Fujinkai, suatu wadah gerakan yang melibatkan wanita, juga sebagai tempat pelatihan dan penggodokan semangat juang wanita Mandar untuk ikut berperan dalam merebut kemerdekaan dari pendudukan militer Jepang. Dengan adanya organisasi ini, para pemudi melatih diri dan menerima semangat juang untuk merebut kemerdekaan yang telah dijanjikan Jepang kepada bangsa Indonesia. Perjuangan Ibu Agung. Berita adanya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta diterima oleh Haji Andi Depu di Mandar pada tanggal 19 Agustus 1945. Berita itu diterima melalui Mista Taiko, Kapten Angkatan Darat Jepang untuk Afdali Mandar. Tanpa berlama-lama, Haji Andi Depu kemudian menyebarluaskan berita ini dan sambut sukacita oleh seluruh masyarakat Mandar yang sejak saat itulah bendera merah putih banyak dikibarkan masyarakat Mandar. Para pemuda dan rakyat secara spontan menyambut proklamasi dan berusaha untuk merebut kekuasaan juga senjata Jepang. Namun, pasca proklamasi sekutu datang, rakyat Mandar pun kembali terancam akan kedaulatan daerahnya. Andi Depu lekas menyusun kekuatan bersama rakyat. Beliau menggunakan Istana Balanipa sebagai markasnya. Andi Depu lah menjadi panglima dari organisasi laskar bernama Islam Muda. Bersama dengan laskarnya, Andi Depu menolak kedatangan Belanda di Tanah Mandar. Kemarahan Andi Depu pun semakin menjadi-jadi ketika salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih dari tiangnya. Andi Depu kerap kali bertempur dengan tentara Belanda, namun beliau selalu berhasil melarikan diri. Dan pada tahun 1946, Andi Depu tertangkap oleh tentara Belanda di Makassar. Beliau dipenjara dan sering dipindah-pindahkan. Lokasi penjaranya selama kurang lebih 28 kali. Selama di penjara, Andi Depu sering disiksa oleh para serdadu Belanda. Andi Depu dibebaskan pasca penyerahan kedaulatan dalam konferensi Meja Bundar pada tahun 1929. Akhir hayat Ibu Agung. Setelah keluar dan bebas dari penjara, Andi Depu kembali ke Mandar karena diminta untuk memimpin bekas wilayah kerajaan Balanipa. Beliau mengemban tugas ini sampai tahun 1956. Sebelum mengundurkan diri karena kondisi kesehatan, selama hidupnya Andi Depu melanjutkan perjuangan di pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Adapun jabatan yang pernah diembannya: 1. Anggota Dewan Penasehat LVRI Sulselra. 2. Anggota Dewan Kehormatan Korps Hasanuddin. 3. Penasehat Wali Kota Kepala Daerah Ujung Pandang. 4. Penasehat atau Pelindung Persatuan Istri Veteran dan Karyawan atau PVK. Atas jasa-jasanya, beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional dan berbagai tanda jasa serta surat penghargaan dari pemerintah Indonesia. 1. Dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2018. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Insinyur Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional dengan diterbitkannya Kepres nomor 123-TK tahun 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional.
2. Bintang Mahaputra Republik Indonesia kelas 4. 3. Bintang Gerilya. 4. Satya Lencana Perang Kemerdekaan 1. 5. Satya Lencana Perang Kemerdekaan 2. 6. Satya Lencana Bakti. 7. Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. 8. Satya Lencana GOM 3. 9. Satya Lencana GOM 4. Dan 10. Surat Penghargaan Angkatan Darat tanggal 5 Oktober 1958 nomor 01882.9. Andi Depu meninggal pada tanggal 18 Juni 1985. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Panaikan, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.